Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Damayanti dari kelas 12 IPA 2. Hari ini saya dan teman-teman saya akan membahas soal PAT kimia untuk persiapan ujian sekolah. Saya akan membahas soal PAT kimia nomor 33. Perhatikan tabel berikut ini. Pasangan yang tidak sesuai adalah pembahasan nomor 1 yaitu fenol kegunaannya sebagai zat disinfektan itu benar, tetapi reaksinya salah karena fenol jika dioksidasi tidak menghasilkan aldehid karena fenol bukan alkohol. Yang nomor 2 yaitu nitrobenzena berguna sebagai bahan baku pembuatan anilina itu benar dan reaksinya juga benar. Nomor 3 yaitu toluena berguna sebagai bahan pembuatan TNT itu benar dan reaksi juga benar, yaitu dapat dioksidasi menghasilkan asam benzoat. Nomor 4 yaitu stirena, kegunaannya benar membuat karet sintetik, tetapi reaksinya salah karena stirena ini sukar dioksidasi. Jadi jawabannya ialah B 1 dan 4. Saya Agnes Veronica Utasoid, saya dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini saya akan membahas latihan soal kimia persiapan ujian sekolah. Nomor 2. Disajikan pernyataan dari suatu model atom. Pernyataan pertama, massa atom bermuatan positif terpusat di tengah atom yang disebut inti atom. Pernyataan kedua, elektron beredar mengelilingi inti pada ruang hampa di sekeliling inti. Teori atom sesuai pernyataan dan gambar model atomnya adalah, dari pernyataan yang ada di atas, pernyataan tersebut lebih merujuk kepada model atom Rutherford karena model atom Rutherford memiliki ciri-ciri seperti berikut. Ciri-ciri yang pertama, dengan kecepatan yang sangat tinggi, elektron bergerak mengelilingi inti. Ciri-ciri yang kedua, sebagian kecil dibelokkan dan sedikit sekali yang dipantulkan. Ciri-ciri yang ketiga, permukaan kosong atau hampa, merupakan bentuk atom. Pernyataan yang keempat, ciri-ciri yang keempat, awan elektron tidak mempengaruhi penyebaran partikel alfa. Dan ciri-ciri yang kelima, dengan bermuatan positif dan termaksud pusat massa atom, disebut inti atom. Maka, dari dua pernyataan di atas, jawabannya adalah model atom Rutherford. Halo semuanya, saya Azhara Zaki Hasni akan membahas soal persiapan US Kimia, yaitu soal nomor 7. Nah, sebelumnya kita baca dulu ya soalnya. Ketika membahas tentang derajat ionisasi, ada 3 jenis larutan yang harus kita hafal derajat ionisasinya, yaitu elektrolit kuat 1, elektrolit lemah antara 0 dan 1, dan non-elektrolit adalah 0. Dalam soal ini, kita diminta untuk mencari larutan mana yang memiliki derajat ionisasi 1, atau larutan elektrolit kuat. Berdasarkan tabel yang sudah diberikan tadi, larutan dengan jenis elektrolit kuat adalah larutan nomor 3 dan juga nomor 4. Nomor 3 dapat menghantarkan listrik dilihat dengan nyalanya lampu dan juga menghasilkan gelembung yang banyak, dan nomor 4 juga dapat menghantarkan listrik dengan nyalanya lampu walaupun gelembungnya dihasilkan sedikit. Mudah bukan? Sekian pembahasan dari soal nomor 7. Terima kasih. Soal nomor 10. Sebanyak 200 ml larutan HCN 0,3 m direaksikan dengan 100 ml larutan KOH 0,3 m dengan Ka 5 kali 10 pangkat minus 10. pH larutan yang terjadi pada keadaan akhir adalah A4, B4 plus log 5, C5, D10 minus log 5, dan E10 plus log 5. Pembahasan dari soal ini, yang pertama kita mencari mol dari HCN dan KOH. Yang pertama kita cari dulu mol HCN, yaitu 200 dikali 0,3 sama dengan 60 milimol. Lalu kita cari mol KOH, 100 dikali 0,3 sama dengan 30 milimol. Selanjutnya kita buat persamaan reaksi dari HCN dan KOH.
setelah direaksikan menjadi KCN plus H2O. Lalu kita cari dulu reaksi mula-mula HCN 60, KOH 30. Lalu kita buat reaksi pembatas dengan menggunakan nilai yang paling kecil, yaitu nilai dari KOH 30. Lalu setelah itu kita lihat ternyata ada sisa dari HCN yaitu 30, sedangkan KOH tidak ada sisa, KCN sisa 30 dan H2O sisa 30. Selanjutnya kita mencari H+. Kita mencari nilai H+ menggunakan rumus Ka dikali Na per Ng. Setelah itu kita masukkan nilai Ka 5 kali 10 pangkat minus 5 dikali 30 per 30 sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 10. Selanjutnya kita mencari pH-nya. Rumusnya adalah minus log H+. Minus log dikali H+, kita masukkan nilai H+ yaitu 5 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan 10 minus log 5. Jadi jawabannya yang D. Pembahasan nomor 11. Perhatikan tabel mengenai reaksi hidrolisis pada garam berikut. Pasangan data yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat pada tabel nomor 1. Pada tabel nomor 1, nama senyawanya sudah benar. Kemudian reaksi hidrolisisnya salah. Nah, lalu nomor 1 ini pH-nya juga sudah benar karena asam lemah, maka pH-nya kurang dari 7. Pada tabel nomor 2, nama senyawa dan reaksi hidrolisisnya sudah benar. Kemudian pH-nya juga sudah benar karena dia asam lemah, maka pH-nya kurang dari 7. Jadi nomor 2 benar. Pada tabel reaksi nomor 3, persamaan hidrolisisnya salah tetapi pH-nya benar, maka nomor 3 itu salah. Tabel nomor 4 sudah benar larutannya dan persamaan hidrolisisnya, lalu pH-nya juga sudah benar, maka tabel nomor 4 benar. Pada nomor 5 adalah kalsium asetat biasa ditemukan di obat, berarti sifatnya basa, maka pH-nya lebih dari 7. Tetapi persamaan hidrolisisnya salah, maka nomor 5 salah. Jadi jawaban yang benar adalah C, 2, dan 4. Soal nomor 14. Perhatikan gambar larutan dalam wadah berikut. Pasangan data yang merupakan larutan penyangga adalah pembahasan. Larutan nomor 1 yaitu CH3COOH dan CH3COO- merupakan larutan penyangga asam. Kenapa? Karena larutan buffer asam mempertahankan pH pada susunan asam pH kurang dari 7. Larutan buffer asam terdiri dari komponen asam lemah atau Ha dan basa konjugasinya amin. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan mencampurkan asam lemah atau Ha dengan garam basa konjugasinya. Mencampurkan suatu asam lemah dengan jumlah berlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat di larutan nomor 2 yaitu HCN dan CN- merupakan larutan penyangga basa. Larutan buffer basa mempertahankan pH pada suasana basa atau pH lebih dari 7. Larutan buffer basa terdiri dari komponen basa lemah dan basa konjugasinya. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasinya. Mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Jadi jawabannya itu yang A, 1 dan 2. Nah, selanjutnya teman saya akan membahas soal selanjutnya. Soal nomor 30. Diketahui spesies X, Y, Z memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. X sama dengan Ar4s23d6, Y sama dengan Ar4s23d8, Z2+ sama dengan Ar4s03d9. Urutan titik leleh unsur dari terkecil ke terbesar adalah, nah kita harus cari dulu nih atomnya. Yang pertama X itu nomor atomnya 26 merupakan ferrum, kemudian Y sama dengan 28 merupakan nikel, Z sama dengan 27 sama dengan kobalt. Nah berarti kita harus cari dulu nih titik lelehnya, harus tahu ya kalau bahwa ferrum titik lelehnya 1538, nikel 1495, kobalt 1455. Maka urutan dari terkecil ke terbesar yaitu ZYX yaitu kobalt, nikel, ferrum.